Sesungguhnya kalau dari sisi kenabian itu keruhanian murni sebelum dikelambeni jasad. Kenabian Nabi kita Muhammad itu duluan, sebelum Adam jadi apa-apa. Tapi kalau kerasulannya terakhir. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane. Nabi Rasul kan banyak ya. Semuanya kayaknya alaihissalam ya. Ya. Kenapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Dikhususkan double, tidak hanya salam tapi juga sholawat. Maksudnya gimana Gus? Ya, penjelasannya. Karena memang penyempurna, penutup, penyempurna. Sesungguhnya kalau dari sisi kenabian itu keruhanian murni sebelum dikelambeni jasad. Nabi itu duluan, kenabian Nabi kita Muhammad itu duluan, sebelum Adam jadi apa-apa. Tapi kalau kerasulannya terakhir. Nabi bersabda, kuntu nabiyan baina Adam ma bainat turab ma bainal ma'i wat turab. Aku sudah lebih dulu nabi, sementara Adam masih belum apa-apa, masih belum diciptakan. Aku wis nabi kata dia. Kalau kenabian yang pertama ya nabi kita, kalau kerasulan yang terakhir nabi kita, Rasulullah, Rasul kita Muhammad itu. Jadi alasan itulah maka Allah nggak tahu yang alaihi salam itu kenabian. Nah, kalau sholawat sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad ini kerasulan. Nah, ini kerasulan. Jadi sallallahu alaihi wasallam, dua sholawat dan salam. Kalau yang nabi yang kayak Nabi Musa alaihi salam semua alaihi salam. Kalau nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena penyempurnaan. Iya, karena penutup dan penyempurna itu. Monggo. Jarung. Ketika saya mengaku pecinta Nabi umpamanya, apakah hanya saya memperbanyak sholawat atau ada cara-cara lain supaya lahirnya jiwa-jiwa Muhammad kepada diri kita sebagai pecinta? Iya. Ya persis seperti kita mengaku cinta kepada lawan jenis yang kita cintai. Pastilah kekasih kita itu lantas ingin menguji kita setelah kita berani mengutarakan I love you. I love you full. Nah. Sebagaimana apa? Buatlah aku candi sewu semalam itu apa? Roro Jonggrang. Iya. Ambil siapa sing lanang? Nang lintar mall. Ngono to. Bandung Bondowoso. Setelah mengutarakan isi hati, menunjukkan bahwa aku mencintaimu. Siapa mang? Bandung Bondowoso. Enggak, sengaja. Roro Jonggrang. Ya pastilah Roro Jonggrang ingin bukti. Benarkah? Mesti yang jawab, wallahi mesti ngono pecinta. Kau usah dawa-dawa ulo, kau usah rame-rame. Buktikan cintamu dengan iki ukurane iki sak karepe sing dicintai. Ayo, siap enggak? Selalu siap pecinta. Selalu siap. Siap, ayo. Syaratnya apa utawa buktine apa? Buatkan aku candi sewu semalam. Nek adik ketututan jaga kloro masih kurang siji. Batal. Bullshit. Blade bullshit. Wah. Namanya pecinta sejati itu pokoknya pede tok. Oke, iya. Wanita.
saking inginnya memang membuktikan. Oke. Ya wis semalam itu guae. Mbok ya apa ceritane? Jagone sing perlu dikolek. Cekak loro sik, Pak. Jagone topeng karo kacong iki diobong-obongi. Ya selalu begitulah. Seandainya kalian pun ya begitu. Jadi untuk melahirkan jiwa Muhammad harus siap Berkorban. membuktikan pengakuannya itu. Iya. Karena cinta itu butuh pembuktian. Dan pembuktiannya ya pengorbanan. Itu baru lahir jiwa Muhammad. Iya, sampai di mana pengorbanannya? Ya, sampai di situ bukti cintanya. Nah, Gus, contoh salah satu pengorbanan kecintaan kedua Rasulullah, Gus. Kalau di zaman Nabi ya mengikuti ajarannya, terus tidak perang resikonya mati ya siap. Ya itu. Ya kudu nyerahno nyawa. Kalau zaman modern sekarang, Gus, Sebetulnya ya sama lah. Enggak, itu semua tergantung tingkat cinta kita itu seapa. Ya itu kan dilihat dari pengorbanan. Begini begitunya kan seorang pecinta itu untuk kekasih. betul. Nggih. Gak ngorbano kancane, Pak. Enggak. Berbuat ini itu kan selalu karena kekasih. Allah menciptakan alam semesta raya ini karena kekasihnya Muhammad. Muhammad berbuat begini-begitu karena kekasihnya Allah. Kan begitu. Terus kalau di zaman Nabi kan memang pembuktian cinta langsung ke Nabi kan Nabi Rasulullah. Nah, di zaman kita ini kan kanjeng Nabi sudah tiada. Ya ke pewarisnya. See. Ke para ulama, kepada Iya. Yang mengukur yang anu ya yang dicintai itu. Karena tidak semua pecinta itu cintanya diterima. Tidak semua. Iya. Nah, tidak diterimanya cintanya itu karena ya masih ada egonya, akunya. Ya itu. Ada cinta yang lain. Abeng. Sehubungan dengan maulid ini biasanya kalau di tempat saya di Sumenep ini hari raya kedua setelah Idul Fitri. Iya. Itu kalau dihubungkan dengan tadi kayaknya ada korelasi yang menuju ke sana. Ya kalau ahli thariqah itu nomor 1 merayakan Maulid Nabi itu mengalahkan hari raya. Iya. Ya karena ahli thariqah itu ya di hatinya tidak ada yang lain selain Nabi Muhammad. Nah, Gus, saya lihat di YouTube ya, banyak pelaku-pelaku, konon katanya pelaku toreko ya, mereka merayakan Maulid berwirid dengan menari-nari. Gimana itu, Gus, menurut Anda, Gus? Ya selama tidak melanggar akidah dan tidak melanggar syarak ya enggak apa-apa. Oh, gitu ya, Gus. Jadi, Karena ungkapan atau refleksi atau ungkapan pecinta itu kan macam-macam macam-macam ekspresi. ekspresi. Cinta kan kembali ke yang bersangkutan. Jadi, Sampean bagaimana mengekspresikan cinta sampean ke istri sampean misalnya? sak penjaluk ini. Ya iya. Nah, ini kan artinya begini. Nah, artinya kan begini. Kalau saya lihat misalnya tarian Rumi ya, yang muter-muter itu, konon katanya sih itu sambil berdoa gitu loh. Bukan konon, ya memang. Memang begitu. Nah, ada isyarat, ada maknanya semua itu padat sekali kandungan maknanya. Dan itu nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah kan nggak melanggar syariat. Oke. Ya punten. Bagaimana cara kita menyikapi ketika akhir-akhir ini kan banyak sekali doktrin-doktrin saudara kita di luar yang
Maulid itu gini seperti yang disambungkan ke yang bangsa Azam tadi. Seperti berbeda tipis gitu. Ya ngajinya kurang dalam itu. Kono gini Mas. Ya. Karena mereka mendoktrinkan gitu terus. Ya itu Wahabi atau kecenderungannya ke Wahabi. Kalau Sunni, wah enggak gitu. Jadi mereka Pokoknya koridornya ya batasannya ya tidak melanggar akidah dan batasan-batasan syara. ya mereka Misalnya tidak merayakan dengan minum-minuman, dengan apa ya itu jelas melanggar syara. ya. Jadi memang beberapa teman itu mengatakan, oh Nabi gak tahu bikin acara-acara seperti itu kan mengada-ada kalian nih. Nah, itu alasannya. Kamu beda deh. Ya kata siapa? Nabi memperingati hari lahirnya dengan puasa. Oh, I see. Ya, itu Nabi dengan puasa. Karena Nabi alasannya kenapa? Kok dengan karena aku ingin di hari kelahiranku bersih suci. Puasa itu kan gak ngelokin nafsu. Iya. Itu alasannya. Silahkan alasan-alasan yang lain selama itu tidak melanggar akidah, tidak melanggar syariat. Itu lain-lain ekspresi cintanya tadi itu. Jadi kalau hujannya Nabi hari Senin puasa untuk kelahiran beliau, andai kan kita ini lahirnya hari Rabu terus kita puasa untuk hari Oh enggak, berarti lah enggak mengikuti Nabi. artinya alasan karena aku di Norbu aku tak poso untuk kelahiranku itu. Oh enggak. Weton. Wong kelahiran sampean gak membawa rahmat. Sampeyan yo geblake, Pak. Nah, iya. Kelahirane. Itu bedanya, Pak. Beda. Jadi kan banyak di kejawen terutama ya. Ada weton itu banyak Iya. dibaca di pasar juga di puasa mereka ini. Ya kalau dibancai, disedekahi itu bagus. Enggak usah puasa Gus. Ya karena ritual ibadah itu harus harus mengikuti Nabi dan seizin Nabi. Oh. Ya, Ada kenapa? sahabat yang ittiba Nabi puasa menghormati hari kelahiran. Terus Nabi tahu, kenapa kamu tiap hari Jumat kok puasa? Karena aku menirumu dari sisi hari lahirku Jumat. Oh enggak, kamu enggak boleh, ikutilah aku puasa hari Senin. Gitu, dilarang, enggak diizini. Lalu bedanya kalau Kanjeng Nabi itu hari kelahiran, kalau yang lain hari kematian. Iya, karena kalau Nabi matinya itu pasti sama dengan lahirnya. Sudah disucikan dan diampuni segala anunya sudah. Waktu jam Oh, itu. sembarang ini podo doh. Jadi Hari lahir Nabi itu Senin. hari meninggalnya ya di hari lahirnya. Sak jam-jami, sak menite, sak detike. Nabi lahir fajar, subuh. Matinya ya fajar. harinya Harinya ya Senin. Kalau tadi di waktu kelahiran Kanjeng Nabi itu kan semuanya bergembira, Pak, menyambut. Lalu apa tanda-tanda ketika seseorang itu telah lahir jiwa Muhammad pada dirinya itu apa? Ya tanda-tandanya ya perubahan sifat, watak, karakter, kepribadiannya nyolok. 180 derajat. Tapi itu dilihat setelah remaja ya. Kalau orang-orang Ya enggak mesti ya, tergantung. Pokoknya kalau lahir jiwa Muhammad ya pasti pertama welas asih itu wis pasti. sejak kecil berarti. Ya enggak. Kelahiran jiwa Muhammad itu masing-masing umat Muhammad ini beda-beda. Ana sing umur swidak kae lahir. Ana sing durung balik wis lahir. Apa gak lahir ya? Delok turunane sapa mbek wong tuane. Ana 50 durung lahir ae. Tahu jiwa Muhammadnya lahir itu guru musiknya. Yang nomor satu gurunya, kemudian yang bersangkutan dan orang sekitarnya. Karena perubahan watak, karakter kepribadian itu merubah
merubah perilaku dan pola pikir dan sebagainya dan seterusnya. Biarpun perubahannya kecil, tipis-tipis gitu, bisa dianggap itu lahir janin kecil barangkali. Iya, bisa. Iya. Oh, prematur maksudnya. Jiwa Muhammad jadi prematur kan. Karena ada saudara juga bilang memperingati Maulid Nabi itu ya bisa dikatakan juga memperingati jiwa Muhammad yang lain. Loh, memang itu gabungan bareng ditumplak di situ. Ya, lain itu kan barokahnya Nabi. Iya, yang harus disyukuri nemen itu. Anu barangkali pertanyaan terakhir dalam perspektif tasawuf, hikmah dari peringatan Maulid Nabi itu apa? Ya, bagi pecinta sejati itu fardu wajib hukumnya memperingati hari lahirnya kekasih. Wong kita aja kita peringati ulang tahunnya anak. Ulang tahunnya anak kita peringati. Kemudian di situ kita syukuran, sedekah, kita berbagi nikmat ini. Lah kok orang yang paling berjasa, yang paling menunjukkan kebenaran dan seterusnya kok enggak kita peringati lah ya. Ya keliru kabeh. Ulang tahun pacar, ulang tahun wong tua, ulang tahun anak aja peringati. Gus Nijam, ini Maulid tentu kita bicara masalah adab Rasulullah SAW. Kita kalau nggak salah 2 minggu lalu ya bicara masalah pengalaman spiritualnya si Ivan Ridley yang wartawan Daily Express dari UK yang akhirnya dia masuk Islam. Ya. Kemudian dia pindah ke Al Jazeera, ada kesempatan naik haji. Ada satu hal yang dia kagumi adalah waktu dia haji di Mekah, dia pingin masuk ke Masjidil Haram, pingin sholat di Masjidil Haram itu. Tiba-tiba dijalani dicegah sama askar. Kenapa? You are woman, kamu perempuan, di Masjidil Haram udah penuh, kamu akan bahaya. Enggak terima si Ivan Ridley ini, marah dia. Tapi begitu terdengar shollu adadilu shollu sufakum, semua orang yang berlari itu berhenti total dan menggelar sajadah. Dalam benaknya si Ridley ini, oh ternyata di Islam itu one command, satu komando, semua ngikutin. Nah, perspektif kepemimpinan di Islam kayak apa, Gus? Ya seperti tadi itu. Diherani Islam ini, tapi yang terpelajar atau yang sudah dewasa hanya dengan azan dan qomat. Azan belum, kalau sudah qomat apalagi imam sudah istaqimu wa'tadilu, semua berhenti gerak, baris langsung. Uang pirang juta itu hanya komando satu orang. Iya. Sawu sufufakum. Langsung bentuk soft yang rapi. Nah, pemandangan seperti itu membuat kaum orientalis misionaris itu heran. Nah, disitulah indahnya Islam itu. Islam itu sangat terkenal taat kepada pimpinan, taat kepada imam. Apa kata imam? Karena memandang imam itu wakil Rasulullah atau penerus Rasulullah. Artinya kan tentu kalau sebuah negara imam adalah presiden. Ya. Kita. Tapi kalau pemimpin agama kan gak diangkat, gak dianu kayak partai ngono. Oke. Nah iya, wis kari nurut manut ae.
Nggak ada dijak apa, paling dijak tartilan, dijak bangun masjid, bangun panti asuhan, bangun pondok. Nggak ada dijak apa, nggak mungkin dijak sing aneh-aneh.